Ketemu lagi dalam mata pelajaran agama Kristen bersama Bu Natalia. Dan sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu hari ini, sehingga kami dapat bertemu dalam mata pelajaran agama Kristen secara online. Kiranya Kau yang akan memimpin Tuhan pelajaran ini dari awal sampai akhir. Kau yang akan berikan hikmat, kemampuan, kecakapan yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan, amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, anak-anak harus menyiapkan buku catatan dan juga Alkitab karena kita akan mencatat beberapa hal yang tidak semuanya ada di buku paket dan kita juga akan membuka Alkitab. Masih ingat tidak materi yang kemarin membahas tentang apa? Kemarin kita membahas mengenai iman menurut Perjanjian Lama. Apa saja sih? Di dalam Perjanjian Lama itu ada kata emunah yang artinya kesetiaan, digunakan dalam Habakuk 2 ayat 4. Kemudian ada kal, ada aman, ada batah, dan ehasah. Ini adalah 5 arti kata iman di dalam Perjanjian Lama. Anak-anak bisa baca ya artinya. Kemudian kita juga membahas salah satu nabi yang bisa kita contoh dalam hal iman, yaitu adalah Nabi Habakuk yang tidak terpengaruh oleh keadaannya yang menderita, namun tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Imannya tetap berpegang teguh dan memandang Allah. Selain itu, kita kemarin juga membahas mengenai tumbuhan yang digunakan untuk perumpamaan iman. Pohon yang digunakan untuk perumpamaan iman yaitu pohon ara, pohon anggur, dan pohon zaitun. Nah, kenapa sih pohon zaitun itu digunakan sebagai perumpamaan? Karena pohon zaitun ini merupakan pohon yang tumbuhnya sangat lambat, tetapi dapat bertahan berabad-abad. Seperti halnya iman yang harus senantiasa dipupuk, yang harus senantiasa dipelihara, yang harus ditingkatkan senantiasa. Namun apabila sudah kuat, maka tidak akan mudah goyah seperti pohon zaitun ini. Pohon zaitun ini selain memiliki kuat, selain tidak mudah ditebang, bahkan setelah ditebang akan muncul tunas-tunas baru, pohon zaitun ini juga sangat berguna, dapat digunakan untuk berteduh, bahkan rumputnya dapat menjadi sumber minyak, buahnya juga berguna, seperti itu. Jadi pohon zaitun ini digunakan sebagai perumpamaan iman di dalam Perjanjian Lama. Lanjut, anak-anak coba buka buku paket halaman 2-3. Kita akan lihat tokoh Alkitab Perjanjian Lama selain Nabi Habakuk yang bisa kita contoh dalam hal iman, yaitu Bapak Abraham dan Nuh. Pasti anak-anak masih ingat ya, Bapak Abraham ini saking imannya luar biasa, ia disebut Bapak orang percaya, di mana ia tidak menunda-nunda perintah Tuhan ketika diminta Tuhan untuk pergi dari tanah kelahirannya, dari Ur Kasdim. Kemudian ketika ia belum dikaruniai anak di umur yang sangat amat tua, ia juga tetap mengimani sampai akhirnya Tuhan mengaruniakan anaknya. Dan luar biasanya lagi ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak. Abraham juga tidak berkompromi, Abraham juga tidak menunda-nunda dan langsung membawa Ishak ke gunung untuk dipersembahkan. Tapi sampai di situ Tuhan menghentikan dan hanya menguji iman Abraham saja. Tuhan sudah menyediakan sembelihan, yaitu berupa domba yang harus dipersembahkan. Kemudian Nuh, imannya juga sangat luar biasa, di mana ia tetap membangun bahtera sekalipun diolok-olok oleh orang banyak. Ia tetap membangun bahtera oleh karena Tuhan memerintah sekalipun ia tinggal di gunung.
Dan itu merupakan iman yang sangat luar biasa yang bisa kita contoh dari Nuh maupun Abraham. Selanjutnya kita akan membahas iman menurut Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa aslinya menggunakan bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kata iman dalam bahasa Yunani merupakan kata sifat, sedangkan kata kerjanya ialah percaya. Dalam bahasa Yunani digunakan kata pistis untuk kata iman, dan kata percaya diterjemahkan dari ini, bahasa Yunani ini. Kedua kata tadi mengandung makna. Yang pertama, percaya dan menerima suatu kebenaran. Yang kedua, mempercayakan diri atau mengandalkan. Yang ketiga, kesetiaan. Dan yang keempat, yaitu ketaatan. Kata pistis dalam bahasa Yunani klasik mengandung pengertian suatu kepastian berdasarkan kepercayaan dalam diri seseorang dan pengakuannya, bukan pengetahuan sebagai hasil dari penelitian. Pistis juga berarti rasa percaya diri untuk bersandar pada sesuatu atau kepada Allah. Orang Yunani menggunakan kata itu tadi, pistis, bukan untuk menggambarkan hubungan mereka dengan dewa. Sebab dewa adalah musuh manusia. Kepercayaan kepada dewa merupakan objek dari rasa takut dan bukan rasa percaya. Jadi beda ya, pistis ini digunakan untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Allah, hubungan pribadi antara seseorang dengan Allah, dan kepercayaan kepada Allah yang mencakup segala kehidupan. Karena di Yunani, dewa itu digunakan sebagai objek ketakutan. Jadi menghormati dewa itu bukan karena percaya, tapi karena takut. Jadi pistis ini lebih ke percaya. Jadi menggambarkan hubungan dengan Allah, seperti itu. Salah satu ajaran Yesus tentang iman kepada orang banyak yang mengikutinya terdapat dalam Matius 17 ayat 20. Coba anak-anak buka Matius 17 ayat 20. Isinya apa? Coba anak-anak baca. Yesus hendak mengajarkan bahwa iman yang sejati adalah iman yang efektif memberikan hasil. Sebab iman bukanlah kekuatan diri kita sendiri, namun berasal dari Allah. Ini Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Jadi gambar ini anak-anak, ini menggambarkan ilustrasi dari biji sesawi itu sekecil ini. Yesus mengumpamakan iman itu sebesar biji sesawi, yaitu sekecil ini. Biji sesawi sangat kecil dapat tumbuh menjadi pohon setinggi 3 meter. Pohon sesawi tidak ditanam di taman, melainkan di ladang. Tuhan Yesus menjadikannya simbol iman yang besar dan teguh. Iman yang sangat kecil pun sangat berarti dan efektif dalam kehidupan pribadi seseorang di hadapan Allah. Iman yang benar akan terbukti pada kehidupan pribadi yang dekat dengan Allah. Pada saat itu banyak orang mengikut Yesus dan percaya kepadanya, karena menyaksikan semua yang diajarkan dan dilakukan Yesus. Pada saat ini manusia tidak bisa menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung. Seseorang dapat beriman kepada Kristus apabila mengenalnya melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab. Jadi, tantangan iman untuk zaman sekarang adalah kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung.
seperti yang pernah dilihat oleh orang-orang pada zaman Yesus. Tetapi kita bisa mengenal Tuhan itu melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang bisa kita baca setiap waktu. Dan apabila kita ingin iman kita bertumbuh, maka kita harus mengenal Tuhan lebih lagi melalui firman, melalui doa, melalui pujian. Dari situ kita bisa mengenal pribadi Yesus lebih dan lebih lagi. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, ada dua peristiwa yang dapat diangkat sebagai contoh dalam kaitannya dengan aspek percaya. Yang pertama yaitu peristiwa perempuan Kanaan dalam Matius 15 ayat 21-28, anak-anak bisa baca sendiri. Perempuan Kanaan ini memiliki seorang anak yang kerasukan setan dan menderita. Ketika ia mendengar Yesus berada di dekat daerahnya, ia segera meminta Yesus menyembuhkan penyakit anaknya. Perempuan Kanaan ini luar biasanya memiliki keteguhan hati yang luar biasa untuk memohon kepada Yesus. Yesus kemudian menyembuhkan anaknya karena keteguhan hati perempuan Kanaan ini yang tidak mudah sakit hati seperti itu. Jadi perempuan Kanaan ini memiliki iman yang luar biasa kepada Yesus. Selain percaya Yesus bisa menyembuhkan anaknya, perempuan Kanaan ini juga tidak mudah sakit hati, memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Kalau anak-anak ingin tahu detailnya bisa baca sendiri dalam Matius 15 ayat 21-28. Kemudian peristiwa selanjutnya yang bisa kita contoh dalam hal iman di Perjanjian Baru yaitu kisah perwira di Kapernaum. Hamba perwira Romawi ini memiliki sakit keras. Ini ibu salah ketik ya, maaf. Jadi perwira Romawi ini atau perwira di Kapernaum ini memiliki hamba yang sakit keras. Karena perwira Romawi ini peduli, karena perwira Romawi ini mengasihi hambanya, ia ingin hambanya sembuh. Jadi ketika ia mendengar Yesus memasuki kota Kapernaum, dengan segera perwira ini menyuruh beberapa orang suruhannya untuk meminta Yesus menyembuhkan hambanya tersebut. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus bersedia menyembuhkannya? Ketika Yesus mau datang untuk menyembuhkan hambanya, perwira ini hanya meminta Yesus menyembuhkan dari jauh dan tidak perlu datang. Jadi perwira ini gitu rendah hati, dia merasa tidak pantas menerima kehadiran Yesus dan hanya meminta Yesus untuk menyembuhkannya dari jauh. Oleh karena itu, Yesus memuji iman perwira Romawi tersebut dan menyembuhkan hambanya yang sakit. Bahkan kalau anak-anak baca di Lukas 7 ayat 1-10, Tuhan Yesus berkata, belum pernah kudapati iman yang seperti ini. Jadi saking Tuhan Yesus itu takjub akan iman perwira Romawi ini yang bukan orang Yahudi ini, tapi memiliki iman yang luar biasa terhadap Yesus. Jadi, apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus dengan jiwa, hati, dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah pengharapan kita dalam iman kepadanya. Sifat iman itu aktif, artinya kita harus benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya dalam ucapan saja, tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita sudah mati. Jadi, iman itu tidak hanya sekedar dikatakan.
tetapi juga harus dilakukan, harus berbanding lurus antara perkataan dan perbuatan. Karena kalau perkataan saja tanpa perbuatan, maka iman itu sesungguhnya adalah mati. Anak-anak bisa buka di dalam Yakobus 2 ayat 17b. Yakobus 2 ayat 17b kita akan buka bersama-sama. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, sebagai hamba-hamba Tuhan yang beriman, sebagai umat Tuhan yang beriman, kita harus mewujudkan iman kita dalam perilaku sehari-hari yang bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti itu. Sampai di situ dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan kita mau menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan menjamah setiap hati kami, berikan kami keteguhan iman, berikan kami kekuatan iman yang luar biasa Tuhan untuk semakin hari semakin mengenal pribadi-Mu, dan mampukan kami untuk dapat berlaku sesuai dengan iman kami Tuhan, berbanding lurus antara perkataan dan perbuatan. Kau yang akan jaga kesehatan kami senantiasa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, hindarkan dari segala bentuk sakit penyakit virus yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Tetap jaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.